Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Membangun Kecerdasan Emosional Melalui Berpikir Positif dalam Berbicara. Perkenalkan, nama saya Ardifta Dwi Afriani. Di sini saya tidak sendiri, saya ingin bersama rekan saya, yaitu Abdeliana Ramadhani, Putri Ayu Hunaifah, dan Rizka Agustina. Pengertian kecerdasan emosional. Definisinya, kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi seseorang. Maksudnya, di dalam kecerdasan emosional ini, seseorang melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi sendiri, memahami emosi orang lain, menjalin hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang bijak berdasarkan pemahaman emosi. Contohnya, dia bisa tetap tenang dan sabar dalam situasi yang menantang tanpa merespon secara impulsif. Di dalam kecerdasan emosional terdapat bentuk-bentuk kecerdasan emosional. 1. Kecerdasan emosional, kesadaran emosional, yaitu kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan merespon emosi mereka sendiri dengan baik. Ini berhubungan dengan bagaimana perasaan tersebut memengaruhi pemikiran, perilaku, dan tubuh. Contohnya, refleksi diri dengan teratur untuk merenung tentang perasaan dan reaksi emosional mereka dalam berbagai situasi. Yang kedua, pengelolaan emosi. Ialah kemampuan individu untuk mengendalikan, mengarahkan, dan merespon emosinya dengan baik dan sehat dan produktif. Ini berhubungan dengan pengaturan emosi agar sesuai dengan situasi, sehingga tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Contohnya, pengendalian amarah dengan cara mengelola emosi kemarahannya dengan baik akan mencoba untuk tenang dan berbicara dengan bijak ketika menghadapi situasi yang memicu kemarahan daripada meledak dalam amarah. Yang ketiga, keterampilan sosial. Ialah kemampuan individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Ini berhubungan dengan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, berkomunikasi dengan jelas, serta menjalin hubungan yang sehat. Contohnya, kemampuan komunikasi, yaitu dengan berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan penyampaian secara efektif. Yang keempat, ada kepekaan sosial. Kepekaan sosial ialah kemampuan individu untuk mengenali dan merespon isu-isu dan perasaan sosial dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan masalah sosial, keadilan, serta empati terhadap perasaan dan pengalaman orang lain dalam konteks sosial. Contohnya, empati dengan orang lain dengan cara menunjukkan pemahaman dan empati terhadap perasaan dan pengalaman orang lain yang mungkin berada di dalam situasi sulit atau tertindas. Manfaat membangun kecerdasan emosional. Yang pertama, ada hubungan sehat. Hubungan sehat adalah membangun kecerdasan emosional dapat membantu seseorang dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Contohnya itu adalah saling berusaha dan saling menjaga satu sama lain. Yang kedua, ada kinerja lebih baik. Kinerja lebih baik adalah menjalin emosi yang positif dapat memperbaiki kinerja dalam bekerja dan mengatasi tekanan kerja di tempat kerja. Contohnya itu adalah karyawan memiliki etika yang baik dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Yang ketiga ada kesehatan mental yang lebih baik. Kesehatan mental yang lebih baik adalah membangun kecerdasan emosional, juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi resiko stres, kecemasan, dan depresi. Contohnya, melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga atau melakukan hobi masing-masing. Strategi berpikir positif. Yang pertama ada jangan overthinking. Maksud dari jangan overthinking itu adalah jangan terlalu banyak berpikir tentang apa yang akan terjadi dan bersyukur atas hal yang telah kamu miliki. Contohnya itu membesar-besarkan masalah yang aslinya sepele. Biasanya seseorang yang melakukan ini sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Dan yang kedua ada fokus pada solusi. Maksud dari fokus pada solusi ini sendiri adalah lebih baik menemukan jalan keluar daripada fokus pada masalah. Contoh dari fokus pada solusi itu adalah selalu bersyukur, lebih sering tersenyum, dan berpikiran terbuka. Dan yang ketiga ada terima diri sendiri. Maksud dari terima diri sendiri adalah apapun bentuk fisik atau karakteristik kamu, terima diri sendiri.
Contohnya, tidak peduli dengan omongan orang tentang diri kamu dan tetap percaya diri. Tips berbicara dengan berpikir positif. Yang pertama, berlatih bersyukur. Dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan seseorang. Contohnya itu seperti berbicara dengan keluarga, mengucapkan terima kasih, dan membantu orang lain. Yang kedua, berkata positif kepada diri sendiri adalah memberikan pesan dengan kata-kata optimis dan penuh kasih sayang, melibatkan penggunaan bahasa dan pemikiran yang membangun kepercayaan diri, memotivasi diri sendiri. Contohnya, mengatasi kegagalan, menghadapi tantangan, mengganti pikiran negatif. Yang ketiga, jangan mencemooh. Jangan mencemooh orang lain karena hal tersebut hanya akan membuat orang lain merasa tidak dihargai. Contohnya, tidak mengolok-olok, tidak menghina orang dengan kelemahan mental atau emosional. Hubungan antara kecerdasan emosional dan berbicara. Yang pertama, manfaat dalam berbicara. Berbicara dengan lebih efektif dan menjalankan komunikasi interpersonal dengan lebih baik. Contohnya, kita bisa mengasah skill berkomunikasi kita lewat public speaking. Yang kedua, opsi komunikasi yang tersedia. Lebih siap dan mampu dalam memilih cara berkomunikasi yang terbaik dalam situasi tertentu. Contohnya, dalam situasi marah ataupun kesal, kita harus bisa menjaga komunikasi tertentu. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik dan membawa ke arah penyelesaian lebih efektif. Contohnya seperti kita marah-marah tadi, kita harus tahu apakah kita bisa berkompromi dengan emosi tersebut sampai kita bisa menyelesaikan konfliknya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih dan selamat menonton.